Nah, orang yang mengamalkan ini dijamin hidupnya kada akan menemui kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan, walaupun musibah datang beruntun kepadanya. Musibah datang banyak, tapi para muhibbin rahimakumullah, dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan kepada orang, cari jalan yang sehalus-halusnya sehingga orang tuh kada merasa kita ajak ke jalan Allah. Kada merasa. Mungkin kita bawa, yuk sini sembayangan, masih itu kasar ngarannya. Kasar itu nampak benar nyuruh orang sembahyang. Itu kasar. Itu kada latif. Nah, kalau kita beriman dengan Al-Latif, nah, kita ajak orang itu sembahyang, kita ajak orang itu takwa kepada Allah, orang itu kada merasa bahwa kita ajak. Nah, daripada saking halusnya dakwah kita, bini kita kada merasa kita mengajaknya berbuat kebaikan, anak kita kada merasa kita ajak dia berbuat baik. Kenapa? Karena cara dakwah kita lembut, nah, cara dakwah kita halus. Nah, bagaimana cara dakwah yang halus itu, cara dakwah yang lembut itu? Antara lain ad-dakwah bil hal, dakwah dengan hal, dakwah dengan keadaan. Kada perlu kita menyuruh bini, saya sembahyang di awal waktu baik, kada usah disuruh. Tapi kita praktikkan sehari-hari. Orang azan, kita sembahyang. Orang azan, sembahyang. Kayak apapun raminya TV, kayak apapun sibuknya, orang azan, sembahyang. Ini dilihat oleh bini. Anak kita melihat. Nah, itu akan masuk ke dalam hatinya dakwah yang lembut tanpa terasa menuruti abahnya kenanya. Ini abah bila azan tutup TV dah, sembahyang. Kayak apa sibuknya pekerjaan, kalau orang azan abah pasti sembahyang. Anaknya tanpa terasa terdakwahi dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita menghuluakan di rumah, masuk orang isya sembahyang, melihat TV, ayo emaknya sembahyang masih, seorang aja kada sembahyang, seorang aja kada bergerak pada TV. Itu kasar dakwahnya. Asam merasaban di rumah ini dibawahi. Nah, mestinya dalam dakwah kepada kebaikan itu kita cari cara supaya dakwah kita itu orang kada terasa diajak sembahyang. Nah, satu itu. Yang kedua, wa ayyata'anna fima ata minal amal wa la yata'ajjal, bahwa dia mesti perlahan. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia perlahan dalam mengerjakan sesuatu, tidak terburu-buru. Bayi dalam perut proses berapa? 9 bulan 10 hari. Pada Allah bisa kun payakun, keluar muncul bisa, tapi ada proses. Nah, jangan gerusuh-gerusuh atau buru-buru. Allah menciptakan langit, bumi dan antara keduanya fi sittati ayyamin, 6 hari. Dalam Quran disebutkan fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah ciptakan langit, bumi, antara keduanya, gunung, laut, 6 hari. Hari Ahad Allah ciptakan bumi, hari Senin Allah ciptakan pohon. Nah, ada hari-harinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu ada prosesnya. Jangan hendak menggasak-gasak sesuatu nang kada kawa digasak. Kayaknya hasilnya kasar, hasilnya kada sempurna. Rumah yang mesti selesai 3 bulan digasak siang malam jadi sebulan, hasilnya kada bagus. Kenapa? Karena ini kada Al-Latif. Kada Al-Latif. Nah, sesuatu yang diperbuat dengan terburu-buru, baik itu amal ibadah, baik amal dunia, terburu-buru, kada mau bagus. Kada mau bagus sudah.
Sembahyang terburu-buru, kadang mau bagus. Baudu terburu-buru, kadang mau bagus. Mesti perlahan, supaya sembahyang yang kita perbuat ini sembahyang yang halus, dan kada kelihatan celah untuk dicela sembahyang kita itu. Nah, Al-Latif. Yang ketiga, wa ayyassira ala ibadillah ta'ala, bahwa orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia akan memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah. Kemudahan. Selama hukum masih membolehkan mudah, kenapa dipersulit? Ini hukum agama demikian-demikian mudah, jangan dipersulit. Baik urusan ibadah, baik urusan dunia, kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu samhal bai, samhal syira, samhal qada. Rawahu Tirmidzi. Allah itu mencintai. Nah, ini Tuhan mencintai. Mencintai siapa? Orang-orang yang bila membeli mudah, bila berjual mudah. Ya, berjual beli itu kada bertili-tili, mudah. Berjual barang pun mudah. Berapa barang ini harganya? 2.000. Bisa kurang pas 2.000. Orang ini harga kada sarah aja lagi. Ini memberi kemudahan. Ini kada. Berapa barang? 4.000. Bilang 2.000 aja lah. Ya 3,5 lah, kada apa-apa. 3,5. Jadi orang kayak ini 2,5, ya 3 lah, 3. Jangan pembeli mungkin aku kada jadi ya, berjalan, sini jadi. Nah, itu mempersulit ngalannya. Orang mestinya waktunya singkat, jadi berbelit-belit. Allah kada ketuju itu. Allah ketuju kalau kita berdagang mudah nukar, mudah beli. Nah, samhal bai'i, samhas syira. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia akan selalu mudah. Orang berurusan lawannya hendak apapun kada sulit. Jual kah, menukari kah, apakah kada mau sulit. Nah, yang keempat, wa an la yu'ayyir ala ibadillah ta'ala, bahwa dia orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia tidak mau mencela, mengaibkan hamba-hamba Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang dicela ini fisik maupun yang dicela ini sifatnya rohani, itu kada boleh. Orang tuh fasik, peminum arak, penjudi, tapi kada boleh dipanggil hai fasik, kada boleh. Kada boleh. Orang itu penjina, tahu sudah sekampungan tahu penjina, kada boleh kita panggil ya zani, hai penjina, kada boleh. Nah, itu orang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif, dia kada akan mencela baik makhluk Allah yang sifatnya manusia atau makhluk Allah yang lainnya. Rasulullah SAW diriwayatkan, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Rasulullah itu kada pernah Nabi itu mencela masakan yang dihidangkan kepadanya. Kada pernah. Kemanisan kah, kemasinan kah, kehambaran kah, kurang, kada pernah. Oh, makanan ini kada nyaman, kada pernah. Ma'aba Rasulullah ta'aman. Rasulullah kada pernah mencela makanan yang dihidangkan itu. Jadi bini Nabi itu kada perlu khawatir, karena Nabi kada bakal mencela apapun yang dihidangkan kepadanya. Nah, ini bagian daripada beriman kepada nama Allah Al-Latif itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, para ulama dari masa dahulu, dari masa Imam Syafi'i sampai sekarang, banyak yang mengamalkan nama Allah Latif ini. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ada yang mengamalkan sekali sehari habis subuh. Ada yang mengamalkan setiap habis sembahyang 5 waktu. Nama Allah Ya Latif.
129 kali, kada boleh kurang, kada boleh lebih. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nah, orang yang mengamalkan ini dijamin hidupnya kada akan menemui kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan, walaupun musibah datang beruntun kepadanya. Musibah datang banyak, tapi dia merasa senang, merasa tenang. Kenapa? Karena akibat daripada mengamalkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129. Kenapa kada boleh kada kurang? Karena sesuai jumlahnya. Lam itu jumlahnya 30, Ta 9, Ya 10, Pa 80. Jumlah 129. Nah, jadi bila lebihan pada itu kada dapat dah fadilatnya. Baru umur tu kada pas lagi dipasang, bautnya kada cocok lagi. Nah, jadi mesti pas. Yakinkan bahwa yang kita Ya Latif itu 129. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kalau bisa paling kada sekali sehari habis subuh. Kalau bagus lagi setiap 5 waktu. Nah, jadi walaupun kita kena musibah, orang kasihan lawan kita semuaan, tapi kita kada merasa. Nah, kita kada merasa. Sakit kada kawa dihindari, susah kada kawa dihindari, karena dunia negeri susah. Dunia negeri susah. Nah, orang yang minta kepada Allah jangan susah, itu kada mau dalam dunia, di akhirat kena. Nah, susah tetap turun kepada kita, sengsara tetap turun, penyakit pasti turun, tapi kita kada terasa karena Allah dengan lembut mengirimnya, Allah dengan halus mengirimnya. Nah, jadi amalkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berdoa sesudah membaca itu, Allahumma inni as'alukal lutfa fi majarat bihil maqadir, fi majarat bihil maqadir. Menak berdoa bagus lagi. Tontong 129 sudah cukup. Hendak ditambah doa macam Imam Syafi'i lebih baik lagi. Allahumma inni as'alukal lutfa, ya Allah aku minta kelembutan, fima jarat bihil maqadir, pada sesuatu yang datang kepadaku, segala takdir engkau. Takdir apapun yang datang kepada kita, Allah sampaikan dengan cara yang lembut, cara yang halus, sehingga kita kadang merasakan apapun takdir itu, walaupun kesusahan, walaupun kesengsaraan. Nah, jadi bagus lagi ditambah doa tadi. Amunnya kada bapak doanya 129 sudah cukup. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahumma inni as'aluka al-lutfa fima jarat bihil maqadir. Handap mana doanya itu. Nah, insyaallah kita akan selalu diberikan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.